Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Nah, bagi Anda sekalian ya, mungkin pernah mendengar tentang istilah BKO atau bahan kimia obat. Nah, ini ya merupakan bahan-bahan yang dilarang digunakan di obat herbal, obat tradisional, jamu, dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu, mungkin beritanya masih ada ya, BPOM menemukan kopi yang notabene merupakan minuman ya, minuman kemasan begitu ya. Beberapa ditemukan mengandung BKO atau bahan kimia obat. Ya, kata kuncinya ada di kata terakhir yaitu obat. Ya, mengandung misalnya paracetamol, mengandung misalnya ibuprofen, mengandung misalnya ya obat-obatan yang dijual bebas terbatas, acetaminophen dan lain seterusnya, banyak sekali ya yang notabene merupakan BKO itu tadi ya, misalnya seperti paracetamol itu terdapat di obat-obatan bebas ya, semacam seperti Panadol misalnya, Bodrex dan lain sebagainya ya, untuk sakit kepala, flu ya biasanya mengandung itu, atau kafein misalnya. Nah, itu semua memang dijual bebas di pasaran, namun dosisnya, takarannya harus khusus dan hanya boleh diproduksi oleh perusahaan farmasi ya. Dan obat tradisional, jamu, obat herbal itu tidak boleh mengandung itu semua. Itulah kenapa kopi-kopi tersebut langsung ditarik, dinyatakan dilarang ya. Silakan untuk info detailnya kopinya Anda bisa cari, beritanya, artikelnya masih banyak ya di internet. Temuan dari hasil BPOM yang mengandung BKO. Ya, dan ini berbahaya sekali tentu saja karena dosisnya itu ngasal begitu loh. Dan bayangkan kalau misalnya dalam bentuk sediaan kopi ya, dan notabene di dalamnya terdapat misalnya kandungan semacam seperti yang ada di Viagra misalnya, itu kan membahayakan ya, dan bentuknya kopi bukan obat. Kalau Viagra mungkin dalam bentuk kapsul misalnya, orang akan mengerti ada dosisnya, ada aturannya 3 kali sehari. Misalnya satu kapsul ini 500 mg misalnya, orang ngerti gitu ya dalam bentuk pil. Sementara dalam bentuk kopi, orang seduh, orang terbiasa ngopi yang 2 kali sehari, 3 kali sehari, yang kita nggak tahu berapa takaran gram kopi tersebut, gulanya berapa, paracetamolnya berapa, kandungan Viagranya berapa, kandungan steroidnya mungkin, atau apapun lah yang itu tadi ya. BKO, bahan kimia obat. Nah, untuk mengantisipasi itu semua, cobalah Anda sekalian ya lebih aware, lebih peduli tentang apa yang Anda konsumsi. Jangan mentang-mentang herbal. Banyak yang mengklaim herbal ternyata justru berbahaya bagi diri Anda. Apalagi kalau kandungannya nggak jelas, semacam seperti obat kuat begitu ya. Itu banyak sekali kejadian di mana kasus orang minum terus kemudian terkena serangan jantung, meninggal. Bahkan selang beberapa waktu saja setelah mengkonsumsi minuman tersebut ya. Jangan amit-amit, jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, berhati-hatilah, pastikan Anda mengkonsumsi misalnya obat-obatan herbal ya. Misalnya kalau butuh obat kuat ya dalam bentuk herbal, ada banyak memang herbal misalnya seperti Purwoceng ya, Pasak Bumi dan lain sebagainya. Pastikan kalau dalam bentuk kemasan produk ya memang yang bisa dipertanggungjawabkan, ada nomor izin edarnya. Kalau dalam bentuk racikan ya Anda pastikan ya daunnya, akarnya misalnya, atau kayunya ya, Pasak Bumi yang ada konsumsi, atau ginseng, dan itu masih segar, masih baik, tidak berjamur, tidak berbau. Dan ketika Anda meminum minuman tersebut ya, tidak terjadi kontraindikasi, tidak terjadi efek samping, jantung tidak berdebar-debar, tidak terus kemudian menimbulkan efek keringat dingin dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau itu terjadi, hentikan itu semua. Minum banyak air putih, dan kalau masih terasa ya jantungnya terus berdebar-debar, konsultasikan ke dokter. Nah, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Silahkan yang ingin belajar herbal ya, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami ya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian untuk video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.